Shalom. Renungan kali ini berjudul Kebenaran Sejati oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Banyak orang Kristen sadar akan beberapa masalah dalam pengalaman spiritual mereka. Masalah yang diekspresikan dengan gejala seperti ketidakstabilan, tidak konsisten, kekurangan jaminan, kekurangan kedamaian. Jika orang-orang Kristen diinformasikan bahwa akar sebab masalah mereka terletak dalam kegagalan mengerti dasar perjanjian baru, seperti hubungan iman dan perbuatan-perbuatan, atau antara hukum dan kasih karunia, orang-orang Kristen ini harus mengakui sampai sekarang mereka belum tahu bahwa dalam perjanjian baru banyak yang dikatakan mengenai hal-hal itu. Mari dengan singkat kita ringkas kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita peroleh atas dua topik yang berhubungan ini. Pertama, keseluruhan perjanjian baru mengajarkan dengan empatikal bahwa keselamatan diterima hanya melalui iman. Iman dalam karya penebusan tanpa perbuatan-perbuatan manusia. Kedua, iman yang membawa keselamatan selalu diekspresikan setelah itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Ketiga, perbuatan-perbuatan di mana iman untuk keselamatan diekspresikan bukan perbuatan-perbuatan hukum. Kebenaran yang Allah syaratkan tidak bisa diperoleh dengan melakukan hukum Musa atau hukum Taurat. Kesimpulan-kesimpulan mengenai kodrat dan tujuan hukum Musa ini secara alamiah membawa kita pada satu pertanyaan lain. Jika iman tidak diekspresikan dengan melakukan hukum, lalu perbuatan-perbuatan baik apa yang diekspresikan iman yang menyelamatkan? Apa tindakan-tindakan benar yang bisa kita lihat dalam hidup setiap orang yang menganut iman dalam Kristus yang menyelamatkan? Jawaban untuk pertanyaan ini sekaligus kunci untuk mengerti hubungan antara hukum dan kasih karunia diberikan Paulus dalam kitab Roma. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roma 8 ayat 3 dan 4. Kunci frasa ini adalah supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, di mana kata kita menunjukkan orang-orang Kristen yang dipimpin oleh roh, bukan hukum sendiri yang digenapi dalam orang-orang Kristen, tetapi syarat kebenaran hukum. Apa arti frasa syarat kebenaran hukum? Jawabannya diberikan dengan sangat jelas oleh Yesus sendiri sebagai respons kepada pertanyaan seorang ahli hukum Yahudi mengenai hukum. Seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 35-40. Kata-kata Yesus ini mendefinisikan syarat hukum yang Paulus maksud. Hukum Musa hanya diberikan pada periode tertentu dalam sejarah manusia kepada sebagian kecil umat manusia. Tetapi di belakang sistem hukum lengkap ini berdiri dua hukum besar, kekal, tidak berubah Allah bagi seluruh umat manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sistem hukum yang diberikan melalui Musa hanya sebuah aplikasi detail dan kerja dari dua perintah besar ini, kasih untuk Allah dan kasih untuk sesama kita. Dua perintah ini dasar dari seluruh sistem legal Musa dan seluruh pelayanan dan pesan semua nabi-nabi perjanjian lama.
Di sini syarat kebenaran hukum disimpulkan dalam dua perintah mencakup semua. Kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu. Kebenaran yang sama ini diajarkan oleh Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 5-7. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Perhatikan pernyataan yang mencerahkan. Tujuan nasihat atau perintah itu ialah kasih. Tujuan tertinggi dan objek seluruh hukum Taurat diberikan untuk menanamkan kasih, kasih untuk Allah dan kasih untuk manusia. Paulus selanjutnya mengatakan bahwa semua orang yang mencoba mengajar atau menginterpretasi hukum Musa tanpa mengerti tujuan dasar seluruh hukum ini, sesat dalam omongan yang sia-sia, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Dengan kata lain, penterjemah-penterjemah itu telah meleset sama sekali mengenai tujuan utama hukum, yang adalah kasih. Hukum kasih, kasih untuk Allah dan manusia, adalah hukum di belakang semua hukum-hukum yang lain. Paulus mengekspresikan kebenaran yang sama mengenai satu hukum tertinggi kasih ini dalam Roma 13 ayat 8-10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan lagi, lebih ringkas, dalam Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi syarat kebenaran hukum dengan segala kompleksitas dan semua undang-undangnya bisa dikurangi intinya menjadi satu kata, kasih. Pada titik ini, seseorang mungkin cenderung ingin berkata, "Engkau mengatakan pada saya bahwa sebagai orang Kristen, saya tidak berada di bawah hukum Taurat atau perintah-perintah Musa. Apakah ini berarti saya bebas melanggar perintah-perintah itu dan melakukan apa saja sesuka saya? Apakah saya bebas membunuh atau berzina atau mencuri jika saya mengingininya?" Jawaban untuk pertanyaan ini, sebagai orang Kristen, kita bebas melakukan apa saja dengan kasih sempurna dalam hati kita terhadap Allah dan manusia. Tetapi sebagai seorang Kristen, kita tidak bebas melakukan apa saja yang tidak dilakukan dengan kasih. Orang yang hatinya dipenuhi dan dikendalikan oleh kasih Allah, bebas melakukan apa saja yang diinginkan hatinya. Untuk alasan ini, Yakobus 2 kali mereferensi pada hukum kasih ini sebagai hukum kemerdekaan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 25. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Yakobus 2 ayat 12. Yakobus menyebut hukum kasih ini hukum sempurna yang memerdekakan. Karena orang yang hatinya dipenuhi dan dikendalikan kasih Allah, setiap waktu memiliki kebebasan melakukan apa saja yang ia inginkan. Apa saja yang orang itu ingin lakukan akan selalu dalam keselarasan dengan kehendak dan kodrat Allah.
karena Allah sendiri adalah kasih. Orang yang hidup dengan hukum kasih adalah satu-satunya orang yang bebas dan benar di seluruh muka bumi. Bebas melakukan apa yang ia kehendaki setiap waktu. Orang seperti itu tidak membutuhkan hukum untuk mengendalikannya. Yakobus juga memberikan hukum kasih ini judul lain. Ia menyebutnya hukum utama. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Yakobus 2 ayat 8. Apa hukum utama ini? Karena orang yang hidup sesuai dengan hukum ini benar-benar hidup seperti seorang raja. Ia tidak tunduk di bawah hukum lain. Ia bebas melakukan apa saja yang hatinya mendiktenya. Dalam menggenapi hukum ini, ia menggenapi semua hukum. Dalam segala keadaan dan dalam setiap hubungan dengan Allah dan manusia, ia memerintah dalam hidupnya seperti seorang raja. Analisa syarat kebenaran hukum ini membawa kita kepada kesimpulan-kesimpulan berikut. Tidak ada konflik atau yang tidak konsisten antara standar kebenaran sejati yang dikemukakan Perjanjian Lama di bawah hukum Musa dan yang dikemukakan dalam Perjanjian Baru dalam Injil Yesus Kristus. Dalam setiap dari keduanya, standar kebenaran sejati adalah satu dan sama. Disimpulkan dalam satu kata, kasih. Kasih untuk Allah dan kasih untuk manusia. Perbedaan antara dua dispensasi hukum di bawah Musa dan dispensasi kasih karunia melalui Yesus Kristus bukan terletak pada bagaimana mencapai tujuan, melainkan jalan yang digunakan untuk memperoleh tujuan itu. Keduanya berada di bawah hukum dan kasih karunia, dan tujuannya adalah kasih. Tetapi di bawah hukum, jalan yang digunakan ke tujuan itu adalah sistem perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan eksternal yang diberlakukan pada manusia di bawah kasih karunia. Jalan yang digunakan adalah kerja mujizat terus-menerus Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Hukum Musa gagal mencapai tujuannya bukan karena ada yang salah dengan hukum itu sendiri, tetapi karena kelemahan dan dosa kodrat kedagingan manusia. Paulus menyatakan ini jelas di bagian akhir Roma 7. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 12. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Roma 7 ayat 14. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Roma 7 ayat 22. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Roma 7 ayat 23. Hukumnya sendiri adalah kebenaran dan baik. Orang yang hidup sesuai hukum mungkin tulus mengakui standar-standar hukum dan hidup menurutnya. Namun demikian, kuasa dosa di dalamnya dan kelemahan kodrat kedagingannya sendiri terus-menerus mencegahnya hidup sesuai standar-standar itu. Di bawah Perjanjian Baru, kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus masih mengarahkan manusia ke tujuan yang sama. Kasih untuk Allah dan kasih untuk sesamanya, tetapi diberikan kepada manusia jalan yang baru dan berbeda sama sekali untuk memperoleh tujuan itu. Kasih karunia bekerja dengan mujizat Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Hasil dari kerjanya tersebut dilahirkan kembali atau dilahirkan dari Roh. Pengalaman ini secara nubuatan digambarkan dalam Perjanjian Lama, di mana Tuhan berkata kepada anak-anak Israel, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36 ayat 26. Efek-efek perubahan di dalam lebih jauh digambarkan dalam Yeremia. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Allah, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yeremia 31 ayat 31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 33. Perjanjian baru yang dijanjikan oleh Tuhan ini adalah perjanjian baru kasih karunia melalui iman dalam Yesus Kristus yang hari ini kita sebut perjanjian baru. Melalui perjanjian baru ini, kodrat orang berdosa dirubah di dalamnya sama sekali. Hati lama keras seperti batu, tidak responsif diambil. Sebagai ganti, hati baru dan roh baru ditanam di dalamnya. Kodrat baru yang harmonis dengan kodrat Allah dan hukum-hukum Allah. Menjadi alamiah bagi orang yang sudah diciptakan baru oleh roh Allah, hidup sesuai jalan-jalan Allah dan melakukan kehendak Allah. Kedaulatan hukum kasih oleh roh dirinya diukir di atas lempengan hati orang percaya yang responsif, dan dari situ secara alamiah membentuk karakter dan perilaku orang percaya itu. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa oleh karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roma 8 ayat 3 dan 4. Hukum gagal mencapai standar kebenaran Allah, bukan karena kesalahan apapun dalam hukum, tetapi karena kelemahan kodrat kedagingan manusia. Di bawah kasih karunia, Roh Allah merubah kodrat kedagingan manusia dan menggantikannya dengan kodrat baru yang bisa menerima dan memanifestasi kasih Allah. Kita simpulkan perbedaan dasar antara kerja hukum dan kerja kasih karunia dengan cara ini. Hukum bergantung pada kemampuan manusia sendiri dan bekerja tanpa roh. Kasih karunia bergantung pada kerja mujizat Roh Kudus dan bekerja di dalam hati orang-orang percaya. Perjanjian baru mengatakan pada kita, hati manusia hanya bisa berada di bawah hukum ilahi dan kasih sempurna ini melalui kerja Roh Kudus Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Perhatikan bahwa bukan hanya kasih manusia dalam bentuk apapun atau tingkatan, tetapi kasih Allah sendiri, itu roh Allah yang bisa dicurahkan ke dalam hati kita. Kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati manusia oleh roh Allah menghasilkan secara sempurna 9 buah roh. Buah roh ini adalah kasih Allah yang dimanifestasikan dalam setiap aspek karakter dan perilaku manusia. Paulus menggambarkan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sekali lagi Paulus menekankan bahwa hidup di mana kasih ilahi secara sempurna dimanifestasikan dalam 9 buah spiritual ini tidak perlu dikendalikan oleh hukum lain apapun. Oleh karenanya ia berkata, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hukum kasih ini maka adalah tujuan dari semua hukum-hukum dan perintah-perintah lain.
hukum sempurna, hukum utama, hukum kemerdekaan. Namun demikian, kita harus menjaga agar tidak meninggalkan kesan bahwa hukum Allah sesuatu yang samar-samar, tidak pasti, tidak realistis, atau sentimental. Sebaliknya, kasih Allah selalu pasti dan praktikal. Menurut Perjanjian Baru, kasih untuk Allah dan kasih untuk sesama, keduanya diekspresikan dengan cara-cara menurut kasih Allah sendiri, cara-cara yang pasti dan praktikal. Sepanjang seluruh Alkitab, ujian tertinggi kasih manusia untuk Allah bisa diekspresikan dalam satu kata, ketaatan. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan kebenaran ini kepada umat-Nya dalam Yeremia 7 ayat 23. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Kasih sejati untuk Allah selalu diekspresikan dengan ketaatan kepadanya. Dalam Perjanjian Baru, begitu pula Yesus ketika berpisah dengan murid-muridnya, menekankan ketaatan ini di atas semua syarat-syarat lain. Dalam Yohanes 14, Ia menegaskan perihal ini 3 kali berturut-turut di dalam beberapa ayat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Lalu ia menaruh kedua alternatif ketaatan dan ketidaktaatan berdampingan dengan sangat jelas. Karena ia berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Yohanes 14 ayat 23. Dan sebaliknya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Yohanes 14 ayat 24. Dalam terang kata-kata ini, jelas bagi siapapun orang Kristen yang mengasihi Kristus namun tidak mentaati kehendak Kristus yang dinyatakan dalam kata-katanya dan perintah-perintahnya, hanya membohongi diri sendiri. Perintah tertinggi Kristus dalam Perjanjian Baru adalah kasih. Tanpa kasih, mustahil berbicara ketaatan. Tetapi jika kita mempelajari kodrat dan kerja kasih Kristiani, kita menemukan bahwa Perjanjian Baru menawarkan kita pola hidup yang dikendalikan oleh kasih dalam setiap aspek. Mencakup hidup pribadi orang percaya sendiri, hubungannya dengan Allah dan sesama manusia, mengarahkan dan mengendalikan perkawinan Kristen dan hidup keluarga Kristen, termasuk orang tua dan anak-anak, menyediakan kehidupan dan perilaku gereja Kristen, mengatur sikap dan hubungan orang percaya dengan masyarakat sekular dan pemerintah. Untuk kita mengikuti pola ini dalam hidup kita, pertama kita harus dengan berdoa mempelajari dan mengaplikasikan setiap bagian ajaran Perjanjian Baru. Kedua, kita harus terus-menerus mengakui ketergantungan kita menit demi menit pada kasih karunia dan kuasa supernatural Roh Kudus. Dengan cara ini, kita akan membuktikan dalam pengalaman pribadi kita kebenaran 1 Yohanes 2 ayat 25. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia.